Oke, bismillah, recording in progress. Oke, for Vio, berarti yang ketinggalan progresnya Vio, terus siapa lagi? Boleh? Karena kemarin yang nggak masuk Vio. Yang lainnya aman ya? Oke, untuk Vio berarti udah bikin project terakhir apa kalau di SKL 2? Baru filenya aja. Berarti belum bikin project-projectnya ya? Oh, ya udah, nanti nyusul sekarang bikin ini dulu Vio. Silakan bikin satu folder dulu namanya services di LIB, di lib. Jadi kita hari ini mau ngerjain yang new services. Dah? Nah, di dalam folder services itu kita bikin file baru namanya news_services.dart. Nah, udah ya. Oke, kita recalling sedikit ya, karena kalau misalkan kita langsung lanjut nantinya takutnya konteksnya nggak dapat gitu. Jadi kemarin kita sebenarnya udah bikin beberapa file gitu. Ada yang namanya models ya. Models itu penting banget sih kemarin. Jadi pertama news articles sama kayak di data-data sebelumnya ketika kita ngerjain SKL 1, kita kan itu pakai data juga tapi lokal ya. Kita bikin sendiri di lokal gitu. Nah, langkahnya itu sama banget teman-teman. Jadi sebelum kita ngelempar datanya ke UI, itu tuh kita bikin satu file untuk nyimpan modelnya. Model itu fungsinya buat apa? Model itu fungsinya untuk ngasih tahu nih, kayak kita itu nanti mau nampilin apa sih, terus dia punya properties apa aja gitu ya. Kalau misalkan SKL 1 tuh contohnya kita nampilin sebuah produk gitu kan. Produk kelas punya properties banyak nih. Ada misalkan ada ID, kemudian name ya buat back, kemudian title, description, pricingnya, colornya apa gitu ya. Itu properties untuk yang SKL 1. Nah, ini sama persis. Jadi walaupun data kita itu beda ya, yang SKL 1 kan lokal, kalau ini kita dari internet itu menggunakan API, tapi kita sama-sama tetap butuh yang namanya model. Jadi di sini kita membuat sebuah model yang bernama news articles. Tetap juga sama, kita di dalam kelas ini membuat beberapa properties. Yang pertama ada title, description, URL to image, publish ad, content, dan source. Oke. Wait, lupa share screen. Kasihan di Srina. Share screen di ini, Jimit. Oke, Nisrina, apakah screen Miss Tia sudah terlihat? Nah, ready, Miss. Ya, nggak bilang Nisrina. I think you emang haven't ini, Miss. Oh, oke. You think haven't ya? Iya. Oke. Nah, tetap ya, kita udah bikin beberapa parameternya atau propertiesnya. Kemudian kita juga udah ngatur gimana cara agar project kita, bahasa pemrograman Dart itu bisa ngebaca nih dari JSON gitu ya. Kemarin udah beberapa kali nih di mention atau dibahas gitu, kayak kita kenapa sih harus nge-handle gitu, kenapa harus spesial, kenapa nggak bisa langsung bikin model terus langsung kita kasih datanya. Karena data handling dengan kita menggunakan data lokal dan juga data dari internet itu beda teman-teman ya. Walaupun sama-sama bikin model tapi dia ada langkah yang lainnya gitu, yaitu apa? Yaitu kita harus bikin Dart kita itu paham, ya kan? Nah, pertama, kita kan kemarin alurnya adalah aplikasi kita nanti akan bikin request ya. Bikin request misalkan pakai metode get, kemudian akan diteruskan ke REST API, REST API akan nerusin lagi ke server. Dikasih tahu nih, oh si klien itu minta get nih, get data use API untuk endpoint everything gitu kan. Kemudian si server itu menanggapi kemudian menyanggupi. Jadinya dia ngelempar lagi HTTP status 200 yang artinya oke, plus datanya. Nah, ketika server sudah menyanggupi, respon tersebut akan diterima lagi oleh REST API yang akan diteruskan kembali ke klien. Jadi alurnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi timbal balik dari klien ke server, balik lagi dari server ke klien. Nah, ketika server kita berhasil menanggapi, kemudian dia kan ngasih data nih. Data itu berformat JSON ya. Itu pasti. Apapun API-nya, dia pasti formatnya JSON gitu kan. Nah, masalah lainnya emang bisa Miss kalau misalkan kita dapat data JSON terus langsung bisa dikonsumsi gitu sama aplikasi. Jawabannya adalah tidak, gitu kan. Jadi, jawabannya kita harus membuat bagaimana sih project kita itu paham dengan isi JSON tersebut gitu ya. Caranya gimana? Pertama, dari news articles ini kita bikin dua method atau function. Yang pertama from JSON,
Jadi from JSON itu kan artinya kan dari JSON gitu ya. Jadi bener-bener itu tuh untuk menerima gitu. Dari JSON keterima ke klien, terus klien menerima dulu gitu kan. Dia ngebaca semua propertiesnya, title, description, dan lainnya. Dengan menyamakan yang ada dalam file JSON-nya gitu kan. Yang disamain apanya? Key-nya gitu kan. Karena apa? JSON itu tipe datanya apa? Map. Map itu adalah pasangan key dan value gitu kan. Untuk mendapatkan value-nya ya kita hanya memanggil key-nya aja. Makanya di sini parameternya atau propertiesnya kita samain dengan yang ada pada JSON dengan memanggil key-nya gitu ya. Kemudian ketika sudah ada sudah menerima nih from JSON, kita bikin lagi to JSON. Jadi from JSON to JSON gitu kan. Ini untuk Dart itu bisa ngebaca dulu gitu kan. Kemarin dibikin analogi juga menggunakan proses Google Translate ya enggak? Jadi kita sebagai user kita mau translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita ngetik menggunakan Google Translate. Misalkan kamu siapa gitu kan. Kemudian Google Translate itu ngebaca dulu kan, ya enggak? Ngebaca dulu terus dia pahamin, kalau udah paham baru dia melakukan proses translate dari Indonesia ke Inggris gitu kan. Ini sama konsepnya. Jadi di file news articles itu tuh kita membuat bahwasannya si Dart itu bisa baca dulu deh isi yang ada dalam JSON gitu ya. Udah semua, kalau udah baru kita di sini bikin si Dart itu mengubah dari JSON ke bahasa pemrograman Dart. Jadi sebenarnya teman-teman yang terjadi adalah kita emang ngambil data dari server gitu kan yang berformat JSON, tapi ujung-ujungnya si Dart itu bakal kerja untuk apa? Untuk mengonversi data JSON ke Dart biar bisa dipakai gitu ya. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Kita lihat responsnya. Nah, ini yang bekerja untuk apa? Untuk mengubah atau mentranslate dari JSON ke Dart. Itu ada di file news response. Jadi di sini kita cuman bikin properties status, kemudian total resource-nya berapa sama articles. Dan dari semua ini yang paling core dari yang core adalah yang ada dalam properties articles. Karena di sini kita itu kayak bikin sebuah apa ya? Bikin sebuah logika gitu. Kalau misalkan data tersebut berhasil diterima, kita mau ngubah gitu kan, ngubah ke Dart. Dia akan menjalankan codingan ini. Agak panas nggak sih AC-nya apa enggak? Ya kan, dikit agak panas ya. Itu 19 atau berapa tuh? 19 ya. Oh ya dah. Oke. Gitu ya, karena kayaknya dari tadi pagi 19 ya kayaknya. Dari tadi pagi 19. Kayaknya pas rapat guru di sini dikecilin, ditinggiin suhunya. Karena guru-guru kedinginan kali ya. Tapi tadi pagi dingin loh, real. Ngerasa gak sih? Ya dari semalam kan dingin. Wah, AC-nya. Oh gitu. Rusak ya. Ya udah. Tapi alhamdulillah nggak berembun nih. Kalau berembun rapat di sini pasti ternotis. Pasti ntar ditanya siapa yang terakhir gitu. Pasti kayak itu. Tapi alhamdulillah nggak ya. Ya udah. Lanjut. Jadi kalau file news articles tadi fungsinya untuk membaca data JSON, news response tugasnya mentranslate. Jadi satu paket kita simpen di dalam folder models. Itu tuh sepaket gitu ya, saling bantu. Tuh. Jadi yang mentranslate itu adalah news response. Baru nanti dari news response kita akan olah lagi di dalam satu file yang namanya service, gitu ya. Service kemarin tujuannya buat apa? Buat ngasih tahu nih kita minta apa aja ke server. Kita di sini bikin requestnya teman-teman, gitu ya. Oke, kita kan di aplikasi berita kita mau dapetin data berita ya nggak? Jadi kita pakai metode apa tuh kalau di HTTP? Get, betul. Karena metode get adalah fungsinya untuk mendapatkan data dari server atau dari database gitu ya. Kalau misalkan data kita mau ngupload ya pakai post atau put gitu ya. Kalau mau ngapus dari database kita pakai delete. Tapi di sini kita pakai hal yang basic aja dulu untuk ngedapetin data. Nah, makanya di sini kemarin kita udah bikin lah sedikit gitu kan. Isi daripada news services yang tujuannya adalah untuk ngasih tahu nih ke aplikasi kalau misalkan kita itu minta apa ke server. Nah, kita di sini manggil base URL yang udah kita simpan di dalam kelas constants. Kalau ingat kemarin kita buka aja comment klik, isi dari constant adalah nilai-nilai penting ya teman-teman. Base URL ada gitu kan. Get API key yang udah kita simpan di .env ada juga. Kemudian endpoints yang ada di news API documentation
Kita taruh juga kategoris dan yang lainnya. Nah, di sini kita mah tinggal panggil-panggil doang gitu kan. Ini aman banget teman-teman. Jadi kalau ada developer yang mau jahil gitu kan, kayak aplikasi kita tuh udah di hijack atau diapain gitu ya, dia pasti muter-muter untuk nyariin misalkan base URL-nya di mana, ya nggak? Muter-muter dia. Misalkan dia kelihatan, oh di new services dia punya base URL, tapi ternyata base URL tersebut disimpan ke dalam sebuah variabel, terus isinya bukan base URL lagi, tapi isinya ngambil dari kelas konstan. Dia bakal nyari lagi di sini, baru dia dapat, gitu ya. Jadi itu membuat kode kita itu terenkripsi gitu secara total. Jadi nggak blak-blakan kita langsung naruh string di sini kan bisa. Emang bisa, Miss? Bisa. Kalau misalkan kita mau kayak gini aja. Misalkan ini kita mesti copy gitu kan. Di copy, terus ini ditaruh sini. Jadi dia hardcode. Itu bisa. Jadi langsung kelihatan, ya nggak? Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Kita tuh maunya kode kita tuh safe gitu, aman. Jadi ya yang paling benar kayak gini. Kita naruh semua konfigurasi penting, base URL, API key ke dalam file yang terpisah, gitu ya. Baru di sini kita tinggal panggil-panggil doang. Udah? Nah, Fiorenza berarti masih kosong. Oke, silakan bikin kelas dulu. Bikin kelas namanya New Services. Ya. Kalau misalkan ketahuan, iya, karena kalau base URL sama API key itu kan sama-sama penting. Cuma lebih penting API key. Karena base URL itu kan sifatnya kan public ya. Tapi dia hanya bisa digunakan kalau kita punya API key. Makanya di News API kita harus login. Ya nggak? Jadi nggak asal bisa dipakai. Makanya API key kita simpen di dalam env. Di dalam .env mana nih? env. Nah, dalam sini. Ini kan kita git ignore ya, ya nggak? Nah, ketika kita push, dia nggak kelihatan. Jadi, kalau developer mau jail sama kode kita, dia tuh nggak bakal bisa dapat API key kita. Nggak akan bisa. Mau di-hack sekalipun nggak bakal bisa. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Menggali. Itu berarti kritis. Nah, itulah yang dicari gitu. Kritisnya nih, coba yuk gitu kan. Critical thinking. Jadi berpikirnya itu secara kritis. Apa yang ada ditanyain gitu, itu kritis. Oke, udah bikin kelas? Yuk. Oke, kemudian kita punya dua variabel. Nah, nilainya static, konstan, sama final. Final gitu. Final, diikutin aja. Tapi belum ada ini ya. Constans. Apa? Ya, ini misi copy konstannya. Silakan Fiorenza bikin satu mana ya? Satu folder namanya utils. Delete. Dah. Nah, terus yang app colors nanti aja. Bikin dulu file namanya constants di dalam utils, sudah? Miss Tia, Ya, Nel. mau izin ke toilet. Ya, boleh. Udah, Vio. Oke. Ini untuk result atau isi konten dari file konstannya Miss Tia bagi deh. Di Google Chat ya. Fiore. Pernah nggak dipanggil Fore? Nah, nih. INV-nya juga ya. Library-nya udah ini tapi belum juga. Belum apa-apain. Oke. Biar working untuk API key-nya silakan buka PubSpec YAML. Satu dulu deh yang di import nggak apa-apa. Karena yang kepake ini dulu. Flutter.env. Di terminal silakan ketik ini, Flutter pub-add ya. Flutter_.env. Kalian dekat nggak sih sama adik kelas? Dekat tapi nggak kerap. Kalau sama kakak kelas? Apa? Deket banget.
Rata ya? Nggak semuanya ya? Ya, nanti aja Postman lah, gampang. Ini udah belum Flutter.env? Hah? Flutter Puppet? Seriously? Kayaknya satu tuh. Kok. Ya nggak? Coba, ini bisa nggak? Oh, ini. Iya. Oh, ini. Iya. Flutter Puppet. Nah, Flutter. Nah, score.env. Bisa. Power of the array. Nah ya, kayak sip itu aja dulu, nanti library yang lain nyusul. Setelah itu silakan Vio bikin satu file di root. Cara masuk di root gimana? Silakan buka project structure, kemudian klik di area kosong, jadi dia akan nyala biru seperti ini kan, tadinya kayak gini nih. Kemudian klik di area kosong, misalkan di sini, tek, dia akan biru nyala gitu. Gak ininya apa namanya, outline-nya. Udah, bikin folder di root, namanya .env. Nah gitu. Dah. Di luar folder-folder. Karena dia di root. Di akarnya dia. Udah. Nah, di sini kemarin udah login belum ke newsAPI.org? Udah dapat itunya. Kayaknya Mistia ngasih nggak sih? Sebuah akun enggak ya? Iya. Udah bikin belum? Oh, udah. Nah, buka emailnya. Ya, terus copy API key. Copy. Nah, bikin variabel baru tuh kayak yang di TV, namanya API key. Pilih semua. Nah, langsung aja nggak usah kasih. Nah, sip, bisa. Dah, tuh udah ada tuh. Udah ya. Terus masukin di git ignore. Buka git ignore file. Nah, scroll paling bawah, tambahin, enter, tambahin komentar, agar tulis environment variable. Masukin .env-nya. Nah, udah. .env. Nah, udah, kita aja. Nah, itu tuh ngapain? Itu tuh kayak ngedaftarin file.env kita agar dia itu ke-ignore ketika kita ngelakuin push ke GitHub. Jadi ya, di-save dulu aja. Oke, udah ya, aman tuh kalau udah kayak gitu. Lanjut, berarti tadi sampai mana, Vio? Sampai konstan. Nah, udah. Silakan dipaste kodenya Mistia. Udah, merah nggak? Oh. New service ya, harus ini dong. Itu dipaste ke konstan bukan? Yang kodenya. Yang ini berarti yang baru kan? Iya. Berarti yang konstan dulu. Yang konstan dulu merah nggak? Aman ya berarti ya? Nah, isinya kayak gini kan sama? Oh, yaudah. Aman kalau gitu. Sip. Next. Perhatiin semuanya. Nanti takut tiba-tibanya udah nyampe gitu. Sampai sini. Jadi, di sini, Vio bikin dulu nih. Yang ini. Udah belum? Udah, dari Calil ya? Oh, yaudah. Kemudian ada feature di sini. Ada? Punya beberapa parameter di situ karena ini sebuah function ya, get top headlines. Ini
Nih, Mistia bikin kayak gini nih. Kita mulai ngoding bareng-bareng ya. Mistia bikin komentar untuk future ini fungsi yang bertujuan untuk membuat request get ke server. Dah. Di sini. Jadi get top headlines, ya nggak? Nah, sip. Fungsi yang bertujuan untuk membuat request get ke server. Sudah? Kirain Raisa. Minum dulu, minum. Raisa masih sakit ya? Namanya dia. Abis bisnis survival kayak tepar ya? Cian. Ini siapa nih? Oh ya. Oke. Nah, di sini kita kemarin udah ngebahas juga teman-teman soal proses asinkronus. Ya nggak? Kemarin si Akir ngasih insight nih ke kita. Apa itu proses asinkronus? Proses asinkronus adalah proses yang berjalan secara bersamaan di waktu yang sama, gitu ya. Jadi dia berjalan paralel. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita bisa kasih contoh. Kita kelas 11 RPL, di sebelah kita kelas 11 DKV, itu kita belajar barengan, ya nggak? Tapi kita belajarnya tuh beda, tapi waktunya barengan gitu kan. Berarti sebuah dua hal yang berbeda, berjalan bersamaan, tapi yang dikerjain tuh beda. Nah, kalau misalkan konsepnya atau konteksnya ngikutin studi kasus kita nih, aplikasi berita, kemarin kita juga udah tahu nih, kira-kira proses asinkron apa yang terjadi? Apa, Naila? Kemarin kan Naila yang jawab kemarin. Proses asinkron apa yang terjadi di aplikasi News App kita? Loading. Oke. Ya, jadi proses asinkron yang terjadi adalah kita kan aplikasinya itu pasti minta data dulu ya untuk menampilkan ke home screen, ya nggak? Minta data tuh. Itu tuh nggak selamanya cepat atau nggak selamanya lama, tergantung kecepatan koneksi internet dan juga kualitas handphonenya, apakah dia satset atau tidak gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, selama nunggu, apakah kita sebagai user nungguin terus kosong blank gitu, ya nggak? Enggak ya, kalau kayak gitu pasti user kayak bingung, ini kenapa nih, apakah HP aku ngeblank kah, apa gimana gitu kan. Jadi kita sebagai developer membuat aplikasi kita itu informatif dengan apa, oh lagi lagi nunggu data nih, ngeloading gitu kan. Akhirnya developer itu memberikan sebuah indikator yang muter-muter, loading gitu kan. Itu kan dua hal yang barengan jalan teman-teman. Kenapa barengan? Emang gimana bisa dikatakan barengan gitu? Pertama, aplikasi minta data ke server, itu jalannya di background. Kita nggak akan pernah tahu sebenarnya kalau misalkan dia itu prosesnya kayak gimana. Kalau kita bukan developer ya, kita tahu, oh aplikasi kita tuh lagi ngerender loh, kayak kita tuh mau ngebuat request get, terus ditangkap sama REST API, terus berusaha ngubungin server lagi memproses data tersebut, ada atau enggak gitu kan. Selama proses itu kan menunggu ya. Selama menunggu tersebut, proses di background jalan, kita sebagai developer nampilin di sebuah UI, loading indikator, biar user itu tahu, oh lagi loading, gitu ya. Itu yang disebut proses asinkronus. Kalau kita ngomongin studi kasus kita, news app gitu ya. Udah tuh. Nah, terus di sini di dalam proses asinkronus, kita mau bikin sebuah error handling, yaitu apa? Try, ya oke. Try case kemarin apa? Try itu untuk apa ya? Try kan artinya mencoba, ya nggak? Nah, di sini itu nanti kita mencoba apa namanya file yang kita dapat dari server. Kita udah ini di proses ini itu tuh udah bisa mentranslatekan. Kita tinggal pakai aja, ya nggak? Nah, di sini kita akan coba apakah benar data yang kita udah dapat dari server itu bisa dipakai atau enggak nih, ya nggak? Nah, di sini kita membuat sebuah try catch. Try untuk ngisi apa namanya parameter-parameter yang bakal diuji coba. Catch ini kita punya parameter apa ini? Parameter apa nih yang di catch? Itu untuk apa sih? Kita buka deh. Comment klik, control klik. Bisa nggak di catch? Nggak bisa ya? Kalau nggak di hover. Itu apa?
Ini aja, Miss. Itu sama dengan error. Jadi dia akan nangkep errornya apa. Gitu ya. Catch kan menangkap, ya tidak? Try kita lempar data yang mau dicoba, catch kita nangkep error kalau ada. Kalau nggak ada, aplikasi jalan. Kalau ada, errornya bakal kita kalau misalkan datanya ada dan benar, beritanya muncul, ya kan? Tapi kalau misalkan datanya itu somehow nggak bisa muncul, entah karena koneksi internet kah atau apa, itu kita akan ngelempar errornya apa, gitu ya. Nah, sip. Di sini sekarang kita bikin sebuah variabel nih kemarin untuk ngasih tahu kira-kira query parameter apa yang bakal kita uji coba yang ada di dalam blok try. Pertama, kita coba API key-nya valid nggak, gitu ya. Ya nggak? Kenapa Miss API sampai segitunya udah dapetinnya susah, pakai diuji coba segala, kira-kira kenapa? Nah, karena sifatnya private. Terus karena API key Miss penting. Oke, terus apalagi kalau dari namanya tuh API key itu apa? Kunci dari API. Kalau pintu kita nggak punya kunci bisa dibuka nggak? Sama kayak gini, kita punya API, kalau kita nggak punya kunci bisa ngakses nggak? Nggak bisa. Makanya API key-nya harus kita analisa apakah dia valid atau tidak. Kan kita udah tahu nih API key kita nih. Coba INV. API key kita tuh kayak campuran huruf dan angka random, ya nggak? Ada AF bla bla bla. Bisa jadi developer kalau misalkan dia iseng, kita kan sekarang punya AI, ya nggak? Dia gini, dia copy kan sampel kayak gini, dia copy terus dia paste ke sebuah AI terus gini. Buatkan sebuah nilai random untuk API key gitu. Bisa kan ya? Nanti si AI bakal ngasih tuh nilai random kayak gini. Nah, kalau misalkan kita nggak menganalisa apakah API key tersebut valid atau tidak, kita bakal bisa lolos gitu kan dengan API key yang kita dapat random dari AI, ya nggak? Bukan dari webnya langsung. Itu kira-kira aman nggak? Nggak aman. Makanya di sini kita cek apakah API key-nya valid atau tidak. Nah, di sini kan query parameter yang dicoba di blok try. Try kan mencoba ya nggak? Nah, kita coba API key-nya itu valid atau tidak. Jadi kita langsung panggil aja variabel private kita yaitu API key. Kedua, apalagi yang dicoba country-nya bener gak nih dia situnya country-nya di US gitu kan. Dengan data yang ada di database. Country. Nah, terus abis itu page-nya. Page-nya kita ubah menjadi toString. Kenapa? Kenapa sih? Karena di sini kita tipe datanya menerimanya string semua, ya nggak? Kalau misalkan dari database, somehow dia bukan string. Yang penting kita di sini sudah mengonversi menjadi string, ya tidak? Agar dia sama kayak tipe data yang kita punya. Gitu. Sip. Yang terakhir yang kita coba itu adalah page size. Page size di sini menjadi toString juga. Nah, kenapa Miss? Page size itu apa? Page size itu kalau kita buka komen, klik, dia akan ke sini, ya nggak? Ini kan kita integer ya. Page size itu kemarin ngedefinisin apa sih? Page size itu ngedefinisin berapa banyak data yang akan muncul sekali ngerender dari API. Gak mungkin kan? Misalkan API kita punya data 1 juta, terus kita buka aplikasi, dia 1 juta langsung keload semua, walaupun belum tampil di layar, ya. Yang ada aplikasi kita nge-crash, karena dia langsung nge-load data sebanyak itu. Jadi di sini kita batasin, untuk page size ataupun size dari datanya yang kita ambil dari API itu tuh 20 sekali render, gitu ya. Kalau dia udah scroll, habis 20, dia akan nge-loading lagi. Kita emang tahu, ketika aplikasi tersebut nge-loading, ngambil 20, nge-loading, kita tahu nggak? Nggak tahu. Gimana nih caranya tahu? Kalian nanti buka di sini ya. Kemudian lihat yang namanya debug console. Semuanya nanti ada di sini proses yang jalan. Jadi proses kayak gituan tuh teman-teman itu nggak bakal pernah tampil di permukaan. Dia tuh cuma berjalan di latar belakang gitu ya.
Jalannya di mana Miss kalau mau lihat? Di debug console. Jadi debug ini proses debug ya apa ya? Kayak testing lah aplikasi sebelum rilis gitu kan. Ketika kita jalanin, dia akan muncul semua prosesnya di sini. Ketika kita ngeklik sesuatu, dia juga akan muncul di sini. Ketika kita ngedapetin sesuatu, nanti akan kelihatan apakah respon dari server 200 atau berapa kelihatan di sini juga. Nanti kita coba ya. Oke. Udah. Di sini terakhir kita kasih sebuah semikolon. Dah. Nah, di sini sebelum kita ngomongin error, kita bikin kondisi if yang kotak bukan yang if ya, tapi yang kotak aja karena kita nggak punya else. If gini, udah. Kategori. If. Nih. If. Kan ada beberapa saran nih, suggestion. Kita manggilnya yang if aja, yang kotak, jangan yang if. Kalau if itu dia plus if else gitu. Tapi kalau yang if dia cuma satu blok aja if. Udah? Udah? Asya tadi yang hahaha. Enter ya. Kondisinya apa? Silakan kategori. Kalau misalkan kategorinya tidak sama dengan 0 dan kita punya dua kondisi. Dan kategori ini mirip banget ketika kita bikin ini teman-teman. Validator ketika kita berada dalam login dan register page. Ingat nggak? Kita kan punya dua kondisi kan? Ya nggak? Kita tuh meriksa apabila si text field-nya itu tidak sama dengan 0 atau nggak kosong. Ya. Kategori is not empty. Dan dia akan ngejalanin query params. Kita ngambil kategori ya kan, terus kita panggil di sini akan simpan di sebuah kategori. Nah, dah. Jadi di sini simple aja sih. Kita kasih komentar ya biar jelas. Untuk mengecek apakah ini ngambil dari mana, kita lihat lagi. Kategori ngambil dari sini ya, kategori. Oke. Untuk mengecek apakah kategori bukan. Prank. Kode yang prank lagi. Statement. Biar jelas gitu loh. Maksudnya kan komentar kan fungsinya untuk memperjelas ya nggak? Nanti kalau nggak jelas bingung ketika suatu waktu kalian lihat codingan kalian sendiri. Statement yang digunakan untuk enggak, udah ini terakhir ya. Udah, pranknya udahan. Statement yang akan dong. Gimana sih Miss Tia nih? Kepikiran apa Miss? Kepikiran galalan sih ya? Enggak juga sih. Ayo, toilet. Apa nih? Oh, maksudnya di sini kosong nih. Emang nggak kelihatan kalau di sini? Ada pala pelangi. Statement yang akan dijalankan ketika kategori tidak kosong. Nah, sip. Dah, gini. Jadi kalau kategori yang nggak kosong, kita kan udah ngedapetin data dari server nih. Nah, si Dart ini kita ngebaca nih. Kita kan punya kategori. Kemarin udah bikin kategorinya ada teknologi, ada kesehatan, dan lain sebagainya. Kita ngecek lah di sini. Kalau misalkan kategorinya nggak kosong, dia pasti akan mengambil parameter yang udah kita buat dengan key kategori gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan berdasarkan kategori gitu loh. Ya nggak? Iya. Kalian nggak mau ikah lesehan terus pakai meja gitu? Dan yang sakit ya? Iya juga sih benar. Kalau misalkan, jangan deh. Kalau ngubah layout lagi susah lagi ntar ya. Ini kayaknya udah paling pantas gitu ya sih. Iya sih.
Kayak di 9B itu tahu nggak kelas 9B? Iya, itu bisa nggak ya? Oh. Tapi udah dicoba belum? Kan if we never try, we never know. Ya. Tapi yang madep sini kasihan nggak sih? Ada nggak yang madep sini? Madep sono? Nggak ada. Apa madep TV semua? Oh. Hah? Nggak cukup ya? Ayo udah deh. Iya sih. Kalau 9B berapa? 20. Oh nggak sampai, dikit ini. Ya sih. Soalnya sempat kepikiran kayak kasihan gitu. Ini aja kayak misalkan ngoding kayak gini udah pegel, apalagi udah mangel codingan kalian, mastiin lagi codingannya apaan. Gitu kan ya? Sempat gak sih? Udah terbiasa ya. Oke, ini akan dijalankan ya, statement yang akan dijalankan ketika apa? Ketika kategori tidak kosong. Nah, di sini kita akan ngeparsing base URL yang kita punya. Untuk apa? Untuk ngakses si API-nya. Jadi kita tuh mau masuk ke pintu, sebuah pintu API, teman-teman. Melewati apa? Melewati base URL user API, ya nggak? Kita punya kunci untuk masuk ke sana. Udah punya belum kuncinya? Pintunya udah tahu yang mana pintunya? Pintunya itu base URL, itu pintu, ya. Pintu menuju API kita itu adalah base URL, gitu ya. Oke, ya. Iya. Kan itu apa namanya ituan anuannya statement yang akan dijalankan ketika kita yang pasang, kalau dia pasang dia jalannya. Nah, nanti akan ada di catch. Kan error kan? Jadi semua error akan dijalankan di catch, gitu ya. Gitu ya. Nah, sip gitu. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah final variable namanya URI. Ada nggak? Kok bukan URL? Ada yang nggak yang tahu? Coba cari apa itu URI gitu. URI, coba. Pernah dengar nggak nih? Coba di Google nggak apa-apa cari. Boleh. Apa? Yang kayak karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber data secara internet seperti dokumen web, gambar atau layanan. Oke, kira-kira relevan nggak? Karena kita punya base URL. Kan kalau misalkan kita cuma naruh linknya tapi kita nggak nyuruh apa-apa, aplikasi kita tahu nggak mau ngapain? Nggak. Jadi kita itu kayak nyuruh codingan kita untuk menganalisa isi yang ada di dalam base URL, teman-teman. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan kita pakai kelas di sini URI. URI, kemudian dot parse. Nah, gitu ya. Kemudian kita manggil sebuah string di sini URL. URL apa sih? Kalau URI itu ya mirip-mirip lah sama URL gitu ya. Bahasa awamnya URL. Kalian lebih sering dengar URI atau URL? URL kan kayak link gitu ya, atau hyperlink gitu kan ya. Link gitu kan. Kayak apa sih link yang bakal kita analisa gitu kan. Di sini kita masukin string, kemudian di sini kita panggil string interpolation ya. Kita masukin sebuah base URL yang udah kita bikin tadi, base URL. Nah, seperti ini ya. Kan mau manggil variabel pakai pagar dong. Kemudian base URL. Nah, ini base URL. Kemudian kita panggil lagi endpoint-nya. Dari mana? Constants base URL. Oh, manggilnya gini ya. Pakai pagar. Nah, constant. Gimana nih? Duar. Tohe. Nah, ada gini nih. Tohe. Horek lagi. Naila nih kadang-kadang nih. Nah, itu suka sama Lala itu loh. Lala ya. Horek malala tuh. Oke. Oke. Nih ya nih. Coba di TV. Enggak di dua tulis kok enggak. Cuma tunjuk doang. Nah, ini kan ada ini ya. Sebuah tadi ini Yuri buat apa? Buat mengidentifikasikan sebuah URL gitu kan. Nah, kita kan URL-nya siapa di sini? Base URL itu kan sebuah link ya. Jadi di sini apa namanya? Kita nggak mungkin naruh sebuah URL tapi kita nggak ngasih instruksi sama codingan kita, ya nggak?
Yang ada ya codingan tersebut bakal diabaikan gitu. Kayak, mau ngapain sih gitu kan. Ngasih-ngasihin tapi gak nyuruh apa-apa gitu kan. Kayak gak ngerti gitu kan. Jadi biar codingan kita ngerti ya kita kasih instruksi, oh kita naruh base URL. Silakan kamu analisa base URL itu dalamnya ada apa aja, gitu ya. Ya. Dengan sintaks kayak gini, kita simpan di dalam sebuah variabel yang namanya URI, ya kan? Kemudian kita panggil class URI.parse. Di sini kita parsing data untuk base URL kita plus endpoint-nya. Parsing itu kayak kita tuh ngambil terus nanti ngelempar, itu ngeparsing data. Ya, ngambil terus ngelempar atau ngasihin, gitu ya. Ngasihnya kemana kalau kayak gini? Ngasih nanti ke UI. Kita nggak dapetin data dari server, ngeparsingnya ke UI, diparsing. Itu kayak dropper, benar. Bisa dibilang kayak gitu. Itu sering banget tuh kayak parsing, rendering, gitu. Itu sering banget disebut kalau kalian datang-datang ke workshop. Gitu. Misalkan BDG itu nanti kalau misalkan dia kayak hands coding atau kayak coding apa namanya demo, itu pasti dia sering banget nyebutin render sama parsing, ya. Jadi di sini teman-teman coba klik punya kalian, ini kemana perginya? Kemana? Oke, kalau ini kan satu dalam satu ini area. Konstan. Kemana? Konstan. Ini ya? Konstan. Ini apa? Konstan. Dia berarti dalam konstan ya. Dia manggil kelasnya baru manggil anaknya ya kan? Parentnya konstan, anaknya top headline. Jadi anak ini tuh ngapain kerjaannya? Di konstan, di dalam konstan. Cari yang namanya top headlines. Endpoint. Berarti ini tuh apa sebenarnya? Nah, itu ya. Berarti. Ya. Berarti ini kan, base URL ini kan. Plus endpoint ini apa? Top headlines. Makanya ini nanti akan dipanggil di home screen. Wow. Kenapa Miss gak langsung aja ngambil base URL? Kan bisa Miss, berarti kayak gini. Kita langsung aja gini, liatin Miss Tia ya, nggak usah diikutin. Bisa aja Miss bikin kayak gini. Ini kan kita string nih, gitu kan. Kita masukin HTTPS gitu kan, kayak gini news api.org, kemudian V2, kemudian top. Bisa kan gini harusnya ya. Ini tuh lebih to the point gitu. Tapi codingan kita konsepnya nggak kayak gitu. Codingan kita konsepnya adalah safe coding ya. Jadi kita bener-bener nyimpen semuanya tuh rapi di dalam sebuah variabel. Jadi tinggal manggil-manggilin aja gitu ya. Nah, ini semua yang akan muncul di dalam home screen kita. Berarti, Masya Allah nih, analisanya tepat gitu ya. Jadi ini bener-bener kita sebenarnya tuh manggilnya kayak gini, tapi dibungkus menjadi kayak gitu ya. Lebih aman tuh kode kita kalau kayak gitu. Udah? Ya. Yang ini. Ya, jauh kemana-mana. Yang ini, karena kita menyimpan semuanya dalam satu tempat, jadi nggak hardcode gitu ya kan. Misalkan kita punya beberapa endpoint, pasti kan yang dipanggil dari sini teman-teman. Pasti kalau kita misalkan katakan aja ya contoh itu di dalam use API dia pertama punya endpoint everything sama top headlines kemarin kan ya. Kita mau manggil keduanya, pasti kita manggilnya tuh dari sini teman-teman, dari HTTPS sampai si endpoint. Kalau misalkan kita nggak nyimpen kayak gitu, pasti kita manggilnya dari sini dong, ya nggak? Itu tuh jadi kode yang berulang atau boilerplate bahasanya. Jadi codingan gitu tuh sebenarnya berulang-ulang. Kenapa nggak kamu simpan aja ke dalam satu konstan, nanti tinggal panggil, gitu kan ya? Nah, jadi ini adalah best practice. Kita nyimpan dalam satu, nanti kita tinggal panggil aja sesuaikan dengan endpoints-nya, gitu. Aman? Sip, thank you so much for question dan jawabannya Masya Allah sangat-sangat bangga. Nah ya, jadi ini kalau misalkan kita kasih informasi berfungsi untuk parsing data dari JSON ke UI. Mantap. Sip.
Kalian bayar IDN berapa sih? Pengen tahu dong. Per bulan. 30, Miss. Per bulan 4 juta. Masya Allah. Dapat materi yang komprehensif. Makanya Mistia pernah bilang kalau di kuliah tuh nggak ada kayak gituan. Bener deh. Di kuliah mah nggak diajarin tahu kayak sedalam ini. Mungkin kayak cuman HTTP request gitu doang. Tapi coba aja nanti kalian, tergantung sih apakah kalian ntar di BINUS apa di mana, itu tergantung. Kotek juga itu. Apa? Poltek. Kotek itu belajar apa? Sama kurikulumnya sama kita. Oh. Yang bikin kan satu orang. Kita sama dong sama suka apa Sama. Kita mau dapat J. Iya, sih pasti kita mau dia mau minus. Balik mau pasti. Oh, dapat JS. Kita mau dapat JS. Miss. Mau tahu alasannya? Nih ya, kenapa? Karena teman-teman setiap tahun itu tuh pasti ada evaluasi kurikulum, ya. Dan kurikulum yang berlaku di tahun ajaran tersebut itu tuh memang kurikulum yang didesain di tahun sebelumnya. Jadi udah 1 tahun tuh kayak kita ngerancang buat tahun depan gitu. Jadi karena risetnya dilaksanakan di tahun yang lalunya, berarti kita tuh kayak apa sih yang dibutuhin industri ketika tahun lalu gitu kan. Tapi kan yang namanya teknologi itu berjalan, ya nggak? Kebutuhan industri juga berubah. Jadi makanya kurikulumnya udah jadi, ya kan? Pas kalian kelas 10, ternyata kebutuhan industri beda lagi nih. Ternyata mereka untuk website development butuh JavaScript untuk responsivitas. Itu kan beda lagi, ya nggak? Kayak gitu jadi alasannya. Tahu ya, Dik? Miss, tapi yang sekarang kelas 12 dapat JS. Yang kelas 12 itu mereka belajar product manager, belajar JavaScript, belajar PHP, terus belajar Android Kotlin, belajar Flutter. Itu tuh kurikulumnya tuh enggak ini teman-teman, kurikulumnya ngacak. Belajar UI UX juga lagi. Iya, belajar UI UX, belajar PM. Jadi kurikulumnya tuh seadanya karena ya gitu deh. Jadi kurikulumnya belum dipetakan gitu. Jadi belum fokus. Gak fokus kayak oke, kita tuh kelas 10 website development, kelas 11 mobile development, belum kayak gitu. Jadi mulai dari tahun kapan ya benernya tuh dari kalian sih itu udah bener. Ya karena tadi. Pas itu bisa deh ikut. Apa? Pas itu bisa tuh udah itu belum? Udah jadi itu. Pas itu tuh kapan? Jadi pas itu Pas kita harus memperhatikan sebelum kita masih. Kamu yang apa? Kalian kelas 10 tahun berapa? Kemarin. Berapa? 2024 2024 ya. Pokoknya Miss Dia itu masuk sini kan tahun 2023. Baru ya, baru 2 tahun ya? Iya. Baru emang. Karena ada senior 15 tahun gitu. Ya, jadi Miss Dia itu masuk sini tahun 2023 bulan September. Berarti kayak kita nih sekarang. Ya enggak? Sekarang kan kemarin kita Oktober ya, berarti bulan lalu banget kayak tanggal 17 gitu. Tanggal 17 September Miss Dia masuk, terus itu kan kurikulum udah ada tuh. Kurikulum udah ada, Miss Dia ngajar kelas 11 ini, tapi siang angkatannya Amel gitu kan. Itu tuh kurikulumnya udah ada, udah dirancang gitu. Tapi Miss Dia tuh jadi kakak itu bulan November. Jadi September, Oktober, Novembernya. Ya, hacker. Kagak lah. Ya udah, itu ya gitu sih. Jadi tapi kalian emang pengen belajar JavaScript? Mau banget, Miss. Dari coding aja mau? Jangan. Iya, ada kok free. Di mana? Di coding sih, mau? Dapat sertifikat. Dapat. Mau? Beneran? Mau. Pakai akun Miss Dia. Iya. Enggak, Misnya punya 2 sih. Pertama punya akun personal, yang kedua akunnya RPL. RPL semua cabang. Berarti kan namanya FPL. Bisa diubah itu mah. Jadi setiap kali kalau di kode itu sistemnya setiap kali kalian mau nyetak sertif itu tuh pasti disuruh masukin data diri. Nah, itu diubah. Tapi aku mau nanya, Ya. mending kita kayak nge-explore banyak gitu kayak UX, coding, atau kita fokus ke satu kayak pasangan. Pertanyaan bagus. Jadi itu lebih ke soft skill ya.
lebih ke soft skill ketika kita mau memetakan kita itu sebenarnya fokusnya tuh kemana. Kalau di dunia developer, karena Mistia dulu berkacamatanya itu kayak pengennya tuh semua bisa dulu ya waktu semester 7 ya. Abis dari Bangkit tuh kayaknya pengen semua bisa, makanya setelah kan ikut Bangkit itu ikut mobile development kan kayak Android. Tapi magangnya malah cyber security karena belajar. Jadi belajarnya barengan, terus UI UX juga belajar pas mempelajari Android development gitu. Jadi udah dapat beberapa ilmunya. Cyber security, terus habis itu IoT dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu dari situ Misia tuh ngerasa kayak oh bisa semua nih, tapi kayaknya kok nggak punya branding yang spesifik ya. Karena teman-teman kalau misalkan nih nanti kan kalian kan lulus SMK ya kan. Terus kuliah misalkan kuliahnya IT S1 misalkan. S1 Eskom. Kalau kita contohin ya, Eskom. Nah, kalian itu nanti di industri kalian itu harus punya nama. Misalkan kalian itu dikenal sebagai siapa atau sebagai apa. Misalkan kalau Mistia itu di di Decoding sama di Bangkit itu ya spesialisasinya adalah Android developer. Jadi kita harus punya itu. Jadi itu tuh mencerminkan kayak oh berarti nih kalau misalkan si Tia nih kan, kalau misalkan si Tia berarti dia lebih fokusnya ke Android developer. Misalkan si Decoding atau Bangkit dia mau nyari mentor atau nyari advisor ataupun nyari developer, oh butuhnya Android nih. Nama Mistia ada di situ. Karena kita di-recognize sebagai Android developer. Gitu kan. Beda lagi kalau misalkan Mistia nih, waktu dulu pernah belajar kayak yang tadi ya cyber security, terus habis itu belajar web, Android, terus habis itu belajar IoT, empat-empatnya ada di CV. Pasti orang tuh bingung, ini sebenarnya fokusnya kemana nih orang, gitu kan. Jadi ketika dia mencari seseorang untuk fokus ke Android, tapi kok di CV dia banyak, jadinya dia nggak ada hal yang ditonjolkan, nggak ada yang spesial dari diri dia gitu. Jadi kalau ditanya, mendingan kita eksplor banyak atau spesialisasi, itu tuh dua-duanya lakuin gitu. Lakuin dua-duanya. Jadi pertama, kita tuh eksplor dulu. Pelajarin semua, enggak semua sih, kayak mayoritas ya, yang ada di field IT gitu kan. Misalkan kalian, sekarang kan AI banyak banget, ada prompt engineering, AI engineering, machine learning, dan lain sebagainya. Pelajarin, ya kan. Terus website kalian udah punya, mobile udah punya, IoT ada yang punya, ada yang belum gitu kan, pelajarin. Tapi nanti kalian itu dari hasil eksplorasi kalian itu harus bisa menganalisa kamu itu lebih nyaman, lebih pro di mana. Jadi sebelum kita nentuin kita pro di mana, kita itu harus eksplor dulu. Baru bisa nentuin jati diri kita gitu. Biar nggak salah langkah juga. Soalnya IT itu banyak banget fieldnya, ya kan. Kita tuh sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang sesuai sama kebiasaan atau kemampuan kita, ya nggak? Nah, jadi sebelum kalian menentukan apakah kalian itu kemana nih perginya, kalian silakan eksplorasi dulu, apalagi masih muda banget gitu. Jujur Mistia agak-agak pengen gitu, maksudnya belajar kayak gini tuh dari dini gitu kan, dari SMA dini banget, kelas 11 gitu kan. Jadi kalian silakan explore, masih banyak waktu banget, parah gitu kan, masih muda, masih kecil malah. Baru dari situ kalian tentuin kalian tuh nyamannya di mana. Emang penting nih untuk eksplorasi. Kenapa? Kalau dari awal misalkan aku suka website developer gitu, website development. Kenapa aku nggak langsung aja eksplorasi di website terus gitu? Nantinya kalian bakal jadi developer yang stick. Kalian bakal jadi developer yang apa ya? Kalau misalkan ada teknologi baru, kalian itu kayak tabunya tuh tabu banget gitu loh. Jadi fungsi dari kita eksplorasi adalah kita tuh tahu walaupun nggak dalam gitu ya. Jadi kita tahu permukaannya, misalkan oh AI, pernah denger nih, kamu pernah denger generatif AI. Jadi ketika kamu ada pembahasan, ketika kamu lebih pilih ChatGPT atau Gemini, tergantung. Kalau misalkan aku buat logika, aku ChatGPT, kalau buat generatif AI, aku Gemini. Kenapa bisa tahu? Karena kita tahu permukaan, tapi kita nggak menyelam. Gitu kan? Menyelamnya lagi, menyelam. Menyelamnya gini. Jadi gitu ya. Jadi fungsi dari kita eksplorasi, kita tuh jadi tahu gitu, wawasannya ada, ya kan, nggak stick sama spesialisasi yang kita punya. Kalau misalkan teman-teman nanya, emang Mistia apa spesialisasinya? Jelas mobile development gitu kan. Cuma Mistia juga tahu nih soal website gitu kan, walaupun nggak deep dive banget sampai tahu dalam-dalamnya gitu, sampai kayak Android nggak. Jadi tetap Android gitu kan, Android banget lah orangnya gitu kan. Tapi tetap tahu website karena apa? Udah pernah belajar. Tahu AI, udah pernah belajar. UI UX udah pernah belajar gitu kan. Cyber security apalagi sampai magang lagi gitu kan. Jadi udah tahu ilmunya. Jadi ketika nanti ada perkembangan teknologi AI misalkan, oh ini mah udah tahu, oh berarti dulu emang berkembang ya yang dulunya generatif AI sekarang LLM. Ada lagi N8N untuk otomatisasi. Jadi tahu kan
Walaupun kita itu nggak menyelam jauh gitu. Tapi kita tuh tahu gitu. Karena apa? Kita tuh pernah eksplor walaupun cuma permukaannya doang. Nggak masalah gitu. Karena kita emang spesialisasinya bukan di situ, ya nggak? Gitu. Jadi jawabannya adalah mendingan spesialisasi tapi kalian harus tetap eksplor gitu ya. Karena spesialisasi itu untuk branding kalian. Jadi ketika orang lain nyari kalian, misalkan, misalkan kita katakan aja berada dalam satu workshop gitu, ketemu sama orang asing gitu. Kita punya teman, misalkan si Andri, gitu ya, misal Andri banget gitu. Si Andri ditanya sama orang asing, bro, punya kenalan nggak Android developer? Oh, punya nih, Tia. Jadi kita tuh udah dikenal sebagai Android developer gitu. Itu tuh untuk branding. Jadi teman-teman itu wajib banget punya spesialisasi di bidang IT. Ya. Tapi eksplorasi tetap perlu biar kita nggak strict. Kalau misalkan Miss Tia cuma belajar Android, ngedalamin Android doang. Ketika orang-orang bahas perkembangan teknologi AI, nggak tahu karena belum pernah sama sekali megang gitu kan. Gitu. Itu jawabannya. Jadi namanya T-shape developer. Udah pernah dengar T-shape? Serius belum? T-shape. T-shape nih. T-shape. Ini Android developer development. Yang ke sini AI, cyber, UI UX, automatisasi dan lain sebagainya. Jadi ini tuh generalis. Ini generalis nih sini. Generalis, ini spesialis. Itu. Jadi generalis itu kita tahu secara general aja, karena tadi kita tuh cuman tahu permukaannya doang, tapi kita nggak nyebur gitu kan. Kita tahu secara general. Jadi ketika ada pembahasan soal itu kita tuh tahu, tapi kita nggak tahu dalamnya, gitu kan. Tapi kalau spesialis kita tahu sampai dalam, dan kita butuh ini sebagai branding kita di dunia IT. Ini perlu juga nggak, Miss? Perlu juga untuk biar kita tuh jadi seorang developer yang kita tuh tahu dan melek teknologi gitu. Itu perlu. Dan jawabannya adalah kalau pertanyaan tadi berarti kita jadilah T-shape developer gitu. Ya, T-shape developer ini bukan cuma di dunia developer doang kok. Misalkan di sini misalkan English gitu ya. English spesialisasinya misalkan ada seseorang guru gitu misalkan atau seorang anak dia kuliahnya itu pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih dia spesialisnya bahasa Inggris, tapi generalnya dia tahu bahasa Arab, Mandarin, Cina dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dia sebenarnya tahu bahasa lain tapi spesialisasi dia itu tetap Inggris gitu. Gitu. Jadi sama kayak gitu. Jadi T-shape itu sebenarnya berlakunya bukan cuma di dunia IT, tapi semua field itu bisa gitu. T-shape. Jadi kalian harus generalis, tapi harus punya spesialisasi, gitu ya. Bagus banget pertanyaannya nih. Jadi sharingnya bisa spesifik sampai sini lagi. Gak nyangka bisa sampai T-shape. Tapi jujur pernah denger nggak? Belum. Belum ya? Ya itu. Berarti. Kita nyoba semuanya dulu terus baru cari. Iya. Kalau misalkan itu belum nemu jati diri ya. Tapi kalau udah nemu jati diri, misalkan aku udah tahu sih aku sukanya website gitu. Silakan kalian deep dive. Tapi tetap harus explore yang lain juga. Biar tahu gitu kan. Kayak tadi. Gitu. Cari aja coba T-shape. Kalau di Google tuh ada T-shape. Ya, shape bentuk. Developer. T-shape developer nanti diituin gitu. Nah, ada ya. Jadi itu kayak mendalam. Pengembang T-shape adalah pengembang yang memiliki keahlian mendalam di satu bidang spesifik, garis vertikal ke atas kan, vertikal. Nah, itu spesialisasi tuh, dan pengetahuan umum atau generalis di garis horizontal T. Nah, itu konsep dari T-shape. Ya. Dah. Sip. Nah, itu penting tuh kalau kalian udah sadar dari sekarang, karena nanti yang namanya karir mah kita nggak akan pernah tahu. Ya. Gitu ya. Oke, ada tanya lagi? Udah jam ini lagi? Lewat, tapi belum bel ya? Belum, tapi harusnya 11.10. Ya udah, is there any question again? Mana ngodingnya belum kelar, ya udahlah ya. Kita santai aja lah Jumat. Ada pertanyaan lagi? Belum. Oke, kalau gitu karena udah jam segini ya, kayaknya kita close aja. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas kerja kerasnya. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Besok silakan nikmati weekend kalian gitu kan, Sabtu Minggu.
Ya, jadi see you on the next session. Kita bisa tutup sesi kali ini dengan hamdalah dan kafar majelis. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Tia. Jazakillahu khairan. Ayakum. Bye. See you Nail and Nisrina. Thank you, Miss. Ya. Abis ini kita nggak ada kelas lagi ya. Harusnya ada 1 JP tapi miss dulu. Oke, Miss. Thank you. Ya. Ini punya siapa tadi? Dianupa sama Syakir ya. Miss, weekend mau kemana, Miss? Weekend mau biasalah. Mau main ke SCBD. Sama siapa, Miss? Apa? Sama circle yang di rumah. Nah, emang circle-nya dia doang. Kagak dong. Mau ke Blok M. Blok M. Cilak. Oh iya, thank you ya. Nah ini, sip. Katanya cilak. Cilak tuh apa? Tempat kemarin kita jualan di situ. Oh di Blok M. Malu. Malu sih. Kenapa kok malu? Elit kok. Iya ya. Di Asta nggak sih kalian Asta? Iya, kita ke Jakarta pokoknya. Permisi video. Ya, bye. Ya. Permisi.